Nihongo Corner Yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang pola kalimat nani nani o hajime, nani nani o yobi, nani nani yara, soretomo, matawa, dan aruiwa. Jadi intinya dalam video kali ini materi yang akan kita bahas adalah ungkapan dan pola kalimat untuk menyebutkan beberapa hal. Jadi kotogara o naraberu bunkei hyogen. Dalam level Shokyu atau level dasar dan level Chukyu atau level menengah, pola kalimat yang menyatakan beberapa kegiatan atau beberapa hal bisa dinyatakan dengan pola seperti nani nani to, nani nani ya, nani nani toka, atau nani nani tari, shi, nani nani shi, itu untuk menyatakan beberapa kegiatan. Kemudian ada lagi soshite dan sorekara, atau mata, ippo, atau nani nani ka, dan sorekara. Materi-materi tersebut sudah kita pelajari dalam level sebelumnya. Kita mulai dengan pola kalimat pertama, yaitu pola nani nani o hajime. Nani nani o hajime というのは、代表的なものを最初に挙げて、それと同じグループのものを並べて示すという意味と使い方です。Jadi nani nani o hajime itu digunakan pada saat kita ingin menyebutkan beberapa hal dan mengambil satu hal sebagai perwakilan atau dianggap sebagai perwakilan daripada hal-hal yang akan kita sebutkan. Tentu masih ada yang lainnya yang akan disebutkan di belakang, tapi diambil dulu satu itu sebagai yang pokoknya, yang mewakilinya, lalu baru disebutkan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. この語学センターでは英語をはじめ世界15カ国の外国語が学べる。Di sini この語学センターではdi language center atau pusat bahasa ini Eigo hajime kita bisa belajar mulai dari bahasa Inggris dan 15 bahasa asing di dunia. Jadi kita ambil bahasa Inggris ini sebagai perwakilannya. Jadi disebutkan ego hajime. Jadi sebagai contohnya itu bahasa Inggris aja yang diambil duluan. Kemudian ada juga 15 bahasa asing di dunia. Tokyo no Kasumi Gaseki wa Kanchougai to yobare, Kokai Gijidoをはじめ各省庁の建物や多くの国の機関が集まっている。Kasumi Gaseki itu adalah salah satu wilayah di kota Tokyo yang ada di pusat kota Tokyo banget, di tengah-tengah. Dan untuk mencapai ke situ kita hanya bisa menggunakan mobil atau subway karena di atas permukaan tanah itu tidak dilewati oleh kereta, ya. Dan Kanchougai itu pemerintahan, gai itu komplek pertokoan gitu. Komplek semacam kota lah, kota kecil. Jadi Kasumi Gaseki di Tokyo disebut kota pemerintahan. Kokai Gijido hajime. Nah, di sini menyebutkan Kokai Gijido itu gedung parlemen, mulai dari gedung parlemen, kakushouchou no tatemono, bangunan atau gedung setiap kementerian, oku no kuni no kikan. Kikan itu lembaga pemerintah atau banyak lembaga pemerintah. Ga atsumatte iru. Jadi atsumatte iru itu berkumpul. Jadi Kasumi Gaseki di Tokyo disebut kota pemerintahan. Di situ berkumpul, ya mungkin dalam bahasa Indonesia berkumpul kesannya makhluk hidup ya. Bisa nggak ya? Boleh berkumpul atau mungkin terdapat mulai dari gedung parlemen, bangunan tiap kementerian dan banyak lembaga pemerintahan. Jadi di sini Kokai Gijido dianggap sebagai daihyo atau perwakilan atau yang mewakili dari banyak yang ingin ia sebutkan dalam kalimat tersebut.
日本では保証人をはじめアパートの大家さん、アルバイトの店の店長など多くの方にお世話になりました。Ini adalah salah satu ungkapan rasa terima kasih ya. Osewa ni narimashita itu saya telah banyak berhutang budi artinya. Biasanya itu diucapkan pada saat kita mau berpisah atau mau meninggalkan tempat tersebut. Dan di sini dia menyebutkan satu persatu orang atau pihak yang dianggap dia sangat berhutang budi. Jadi Nihong Dewa di Jepang, jadi selama di Jepang, Hoshonin o Hajime, mulai dari Hoshonin itu garantor ya. Kalau kita akan sekolah di Jepang, biasanya kalau dengan biaya sendiri tidak dijamin oleh beasiswa, itu kita perlu namanya Hoshonin ya. Hoshonin yang menjamin bahwa orang tersebut itu tidak akan aneh-aneh, akan berbuat sesuai dengan hukum, tidak akan keluar dari hukum. Jadi Hoshonin o Hajime mulai dari garantor apa no oyasang. Oyasang itu pemilik apartemen. Akhir-akhir ini di Jepang juga banyak menggunakan jasa agent untuk mencari apartemen. Kalau dulu kita bisa berhubungan langsung dengan oyasang ya. Jadi oyasang itu pemilik apartemen. Arubaito no mise no tencho. Tencho itu manajer toko atau manajer restoran, tempat arubaito, nado dan lain-lain. Oku no katani dan banyak pihak. Osewa ni narimashita. Saya sangat berhutang budi. Jadi kalau kita susun, saya sangat berhutang budi kepada mulai dari Hoshonin atau penjamin, kemudian pemilik apartemen, manajer tempat saya arubaito, dan banyak pihak lainnya. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia, silahkan disusun dengan selera masing-masing dengan kaidah tentu saja yang harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ungkapan selanjutnya adalah nani-nani oyobi. Nani-nani oyobi というのは、名詞と名詞を並べるnani-nani to nani-nani ya no katai hyogen desu. Jadi pola selanjutnya adalah nani-nani oyobi, dan arti dari dan penggunaan dari nani oyobi ini sama dengan to dan ya. Jadi untuk menderetkan atau menyebutkan kata benda atau nomina dengan nomina, dan ini merupakan bentuk katai hyogen atau ungkapan kaku, biasanya digunakan dalam bahasa formal atau bahasa tulisan. Jadi artinya sama dengan nani-nani to dan nani-nani ya. Yamamoto-shi wa shinbun oyobi zasshi ni oku no koran o kaite iru. Yamamoto-shi di sini shi adalah artinya sama dengan sang tetapi lebih hormat ya, untuk menghormati seseorang. Yamamoto-shi atau Bapak Yamamoto oku no koran o kaite iru, banyak menulis di kolom ya, atau menulis di banyak kolom seperti shimbun atau surat kabar dan majalah. Harigami, kyoushitsu nai de no inshoku oyobi kisuen wa goenryou kudasai. Harigami itu kertas pengumuman ya, ditempel bukan pengumuman pakai papan gitu, tapi cukup dengan ditempelkan kertas saja, itu disebutnya harigami. Ini pengumumannya kyoshitsu atau pemberitahuannya kyoshitsu nai de no inshoku oyobi kisuen. Jadi makan, minum dan merokok di dalam kelas. Goenryou kudasai. Goenryou kudasai itu sebetulnya larangan, hanya larangannya dalam bentuk halus. Jadi sungkanlah, kalau kita terjemahkan secara langsung itu sungkanlah untuk merokok di dalam ruangan atau di dalam kelas gitu. Tapi di sini kita artikan dalam bahasa Indonesia kan nggak ada ya masa sungkanlah, tapi mohon untuk tidak makan, minum dan merokok di dalam kelas. Kira-kira seperti itu. Shiken ni kansuru chui. 事前に欠席届を出したものおよび試験が60点以下のものは追試験を受けることができる。Ini shiken ni kansuru chui. Chui itu hal-hal yang harus diperhatikan perihal ujian. Ni kansuru itu perihal ujian.
Jadi jizen ni kesseki todoke o dashita mono. Jizen ni itu sebelumnya, kesseki todoke itu pengajuan izin absen. O dashita mono yang telah mengajukan ya, mengajukan pengajuan absen atau memasukkan pengajuan absen. Mono itu sama dengan hito ya. Oyobi dan shiken ga 60 ten ika no mono ya. Untuk orang yang nilainya di bawah 60 wa sui shiken o ukeru koto ga dekiru. Dapat mengikuti ujian susulan ya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan terkait ujian. Gakuseika no annai, shoumeisho no hakko, oyobi gakuseisho no sai hakko ni wa ryoukin ga kakarimasu. Moshikomi youshi ni hitsuyou jikou o ginyuu no ue, madoguchi ni dashite kudasai. Ini adalah pemberitahuan di gakuseika atau bagian kemahasiswaan. Jadi shoumeisho itu surat keterangan, hakko itu penerbitan atau kalau di kita disebutnya pembuatan mungkin ya. Oyobi dan gakuseisho itu kartu mahasiswa atau surat keterangan mahasiswa. No sai hakko itu sai itu futatabi kembali. Jadi penerbitan ulang atau pembuatan kembali gakuseisho atau kartu mahasiswa. Niwa ryoukin ga kakarimasu, memakan biaya atau perlu biaya. Moshikomi youshi ni hitsuyou jikou kinyuu no ue, kita sudah belajar nih dalam video sebelumnya. Nani no ue itu bisa diartikan setelah mengisi. Kinyuu itu sama dengan kaku ya. Setelah ini hanya bahasanya bahasa formal, bahasa tulisan. Setelah mengisi hal-hal yang penting dalam formulir, moshikomi youshi itu kertas pengajuan atau disebutnya formulir. Madoguchi ni dashite kudasai, serahkan kepada madoguchi atau loket. Jadi kira-kira dalam bahasa Indonesianya, penerbitan surat keterangan dan penerbitan kembali kartu mahasiswa memerlukan biaya atau pembuatan juga boleh ya. Setelah mengisi hal-hal penting di formulir, serahkan ke loket. Kira-kira seperti itu. Nani-nani yara. Tango mata waku to tango mata waku wo naraberu. Jadi yara ini digunakan untuk menderetkan atau menyebutkan kosakata atau frase dengan frase. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimat berikutnya. Ryoshin kara no shiokuri wa yachin yara shokuhi yara de hotondo nakunatte shimau. Ryoshin kara no shiokuri. Shiokuri itu kiriman uang, biasa aja. Kiriman uang dari orang tua. Hotondo nakunatte shimau. Hampir semuanya habis. Hampir semuanya habis. Yachin yara untuk uang kos dan shokuhi biaya makan. Taksan ka nikuwarete kayui yara itai yara de taihen datta. Taksan ka nikuwarete, kuwareru itu dimakan ya, maksudnya digigit. Di sini bukan dimakan sama nyamuk. Digigit, banyak digigit nyamuk, gatal dan sakit. Wah, repot jadinya. Taihen datta, susah. Apa ya bahasa Indonesia? Susah, repot. Yopparatte donaru yara mono o nageru yara Kimura-san ni wa hontou ni maita yo ya. Yopparatte itu mabuk, karena mabuk. Donaru itu membentak-bentak. Mono o nageru yara, dia juga melempar barang. Kimura-san ni wa hontou ni maita yo, jadi benar-benar saya itu kewalahan. Maita itu ungkapan kewalahan atau repot atau susah banget gitu. Kewalahan banget dengan Kimura. Nah, ungkapan selanjutnya adalah soretomo. Soretomo wa A ka soretomo B ka no katachi de gimon shi nani-nani ka no bun o tsunageru toyu imi no to tsukaikata desu. Jadi ungkapan soretomo ini biasanya digunakan untuk menyebutkan A atau B.
Ya, tetapi biasanya ini digunakan dalam kalimat tanya gitu. Kamu mau pergi ke sana atau mau pergi ke sini? Itu soretomo ya. Tapi kalau dalam kalimat positif, bukan kalimat tanya, biasanya matawa gitu ya, atau aruiwa. Kohi wa hotto ni shimasu ka? Soretomo ice ni shimasu ka? Nah, di sini kohi wa kopinya mau yang panas atau yang dingin. Nah, ini mungkin ungkapan khas dalam bahasa Jepang ya. Kenapa di sini harus pakai hotto? Karena ada kebiasaan menyebut kopi panas itu bukan atsui kohi tapi hotto kohi. Ya, itu sudah menjadi biasa dalam bahasa Jepang. Soretomo ice. Ice itu ice kopi gitu ya. Jadi kopinya mau yang panas atau yang dingin. Soretomo hotto ni shimasu ka? Suru di sini sudah dipelajari ya dalam level dasar. Pada saat kita memilih sesuatu, nani ni suru. Jadi hotto ni shimasu ka? Mau pilih yang panas. Soretomo atau ice ni shimasu ka? Mau pilih yang dingin. Jikai no kaigo wa laishū ni shimashōu ka? Soretomo sairaishū no hou ga ii desu ka? Jadi ini pada saat menanyakan pendapat lawan tutur. Jikai no kaigo, kaigo itu pertemuan lah, kumpul-kumpul berikutnya atau pertemuan berikutnya. Laishū ni shimasu ka? Apakah mau minggu depan? Soretomo atau saraishū no hou ga ii desu ka? Atau sebaiknya minggu depannya lagi? Kira-kira seperti itu. Daigakuin ni shingaku shiyou ka? Soretomo shūshoku shiyou ka? Mayotte imasu. Di sini mayotte iru itu bingung terhadap beberapa pilihan biasanya. Mayo, saya bingung. Daigakuin ni shingaku shiyou ka? Apakah akan meneruskan studi atau meneruskan kuliah ke level yang lebih tinggi. Daigakuin itu ke pasca sarjana atau akan bekerja gitu. Jadi nani ni shiyou ka? Soretomo nani ni shiyou ka? Itu bisa juga dipakai untuk diri sendiri ya. Haha no hi ni nani o ageyou ka? Yappari hana ga ii kana? Soretomo nani ka hoka no mono ga ii kana? Ne, nani ga ii to omou? Ya, ini pada saat bingung dan menanyakan kepada orang lain tentang pendapatnya. Ya, haha no hi ni nani o ageyou ka? Di hari ibu enaknya atau bagusnya, baiknya ngasih apa ya gitu ya, kira-kira kalau dalam bahasa percakapan. Yappari hana ga ii kana? Biasanya kebanyakan orang kan memberikan bunga ya pada saat hari ibu. Makanya di sini pakai yappari. Bunga aja gitu ya, kira-kira gitu kalau dalam bahasa casualnya. Soretomo atau nani ka hoka no mono ga ii kana? Atau ada yang lainnya enggak? Ne, nani ga ii to omou? Jadi ini yang kalimat terakhir. Apa dong baiknya gitu. Jadi mendesak kepada lawan bicara atau lawan tutur untuk memberikan pendapatnya. Ya, di sini yang terpenting adalah yappari hana ga ii kana soretomo atau. Jadi atau di sini kenapa digunakan soretomo? Karena kalimatnya kalimat tanya. Tanaka-san osoi desu ne. Nani ka atta n deshou ka? Soretomo shūgō jikan o machigatte kiita n deshou ka? Soretomo. Ini percakapan antara Eisang dengan Bisang dan Eisang mengatakan Tanaka-san osoi desu ne. Tanaka-san lama ya, telat ya, dia nunggu-nunggu tapi nggak datang-datang, mungkin seperti itu. Nani ka atta n deshou ka? Ada apa ya kira-kira? Soretomo shūgō jikan o machigatte ita n deshou ka? Atau mungkin aja dia salah mendengar waktu kumpulnya. Kemudian lagi Eisang menjawab lagi soretomo, dia nggak lanjutkan di sini. Atau mungkin dia berpikir atau ada kecelakaan atau apa mungkin ya, seperti itu. Jadi di sini soretomo juga digunakan karena kalimatnya adalah kalimat tanya. Hai, ungkapan selanjutnya adalah matawa atau aruiwa. Matawa aruiwa wa meishi to meishi o tsunagete dochira ka ippou o erabu. Nani nani ka.
何々の硬い表現です。疑問文と疑問文をつなげてどちらか一方を選ぶ、それともの硬い表現です。あるいはは A もあるいは B もの形で両方ともの意味でも使える。Jadi di sini ungkapan yang akan kita bahas adalah tentang matawa atau aruiwa. Jadi matawa atau aruiwa ini digunakan pada saat menyambungkan nomina dengan nomina dan pada saat memilih salah satu di antara keduanya. Dan ini merupakan bentuk katai hyogeng atau bentuk kaku, bentuk formal daripada nanika gitu ya. Ada kan yang sudah kita pelajari titik-titika itu bentuk formalnya itu matawa atau aruiwa. Kemudian ada lagi matawa dan aruiwa ini digunakan juga untuk menyambungkan kalimat tanya dengan kalimat tanya pada saat kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Dan ini merupakan katai hyogeng atau merupakan bahasa formal yang kaku dari soretomo ya. Kemudian aruiwa juga ada kalanya digunakan dalam kalimat E mo aruiwa bi mo ya. Dan ini mengandung pengertian artinya kedua-duanya, ryohotomo. Jadi ada banyak penggunaan ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Kaijou ni wa chūshājō ga arimasen. Densha aruiwa matawa basu o goryō kudasai. Ini biasanya dalam surat pemberitahuan atau dalam pengumuman dituliskan kaijou ni wa chūshājō ga arimasen, di tempat pertemuan, ya mungkin di gedung pertemuan. Chūshājō ga arimasen, tidak ada tempat parkir. Densha aruiwa matawa bus o goryō kudasai. Silahkan pergunakan kereta atau bis. Ya, jadi ini seringkali dalam acara-acara di Jepang itu dalam suratnya itu disarankan untuk menggunakan kendaraan umum, fasilitas umum. Shorui ni wa kuro aruiwa matawa ao no inku de kinyū suru koto. Ini dalam bahasa formal, ini dalam perintah dalam ujian atau dalam penulisan formulir lah misalnya. Jadi shorui ni wa untuk berkas-berkas ini kinyū suru, tulislah dengan menggunakan inku ya, tinta hitam atau tinta biru ya. Kinyū suru koto, koto itu sebetulnya perintah di sini. Kinyū shite kudasai itu ya ini des. Hanya ini bentuknya bahasa tulisan. Atau mohon menulis berkas dengan tinta hitam atau biru. Jadi kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia kita bisa sesuaikan dengan selera masing-masing sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk kalimat selanjutnya, A 社と契約するのか、あるいはまたは B 社と契約するのか、今週に決めなければならない. Jadi A 社 perusahaan A, keiyaku suru itu kontrak perjanjian. Jadi kimeru itu menentukan, kimenakereba naranai harus menentukan ya. Jadi minggu ini konshu, minggu ini kami atau kita harus menentukan apakah akan melakukan kontrak dengan perusahaan A atau akan melakukan kontrak dengan perusahaan B ya. Jadi A 社と契約するのか、あるいはB 社と契約するのか. Jadi bisa juga, jadi matawa atau aruiwa ini digunakan untuk kalimat tanya, menyambungkan dua kalimat tanya. Dan kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Oya wa kodomo o kouritsu no gakko ni ikaseru beki ka, aruiwa matawa shiritsu no gakko ni ikaseru beki ka de nayamu. Jadi oya wa orang tua, dari sini larinya kemana? Ke sini, ke ujung. Nayamu, orang tua bingung ya. Nah, bingung tentang apa? Kodomo o kouritsu gakko ni ikaseru beki ka,
apakah beki itu seharusnya, apakah seharusnya memasukkan, di sini memasukkan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang ikaseru itu menyuruh pergi ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia memasukkan anaknya ke sekolah umum atau sekolah negeri ya. Koritsu gakko itu umum, sekolah umum, artinya bisa kokuritsu atau sekolah negeri milik pemerintah. Jadi negeri di Jepang itu ada macam-macam. Ada kokuritsu atau negerinya milik pemerintah pusat, ada juga kenritsu itu negeri milik provinsi ken ya, atau shiritsu milik kota ya. Jadi secara umum semuanya disebut koritsu ya. Jadi mungkin ada yang bingung, sensei apa sih bedanya antara koritsu dengan kokuritsu. Kokuritsu itu bagian dari koritsu ya, koritsu ada macam-macam gitu kira-kira. Champion ga shinjin no sensu ni makete shimatta. Karada no joushi ga warukatta no darou ka. Shinjin no jitsuryoku ga agatta no ka. Aruiwa matawa waza to maketa no darou ka. Di sini ada champion. Champion itu champion ya, juara yang sudah senior, juara yang bertahan gitu ya. Champion ga shinjin itu pendatang baru ya. Shinjin no senshu ni makete shimatta. Champion atau juara bertahan itu kalah oleh atlet yang baru atau atlet pendatang baru. Karada no choushi ga warukatta no darou ka. Apakah karena kondisi badannya yang tidak baik? Shinjin no jitsuryoku ga agatta no ka. Atau kemampuan jitsuryoku itu kemampuan, atau kemampuan pendatang baru itu yang naik. Aruiwa ataukah waza to maketa no darou ka, atau sengaja dia mengalah. Maketa itu kalah, sengaja dia bikin kalah gitu ya. Jadi di sini ada 3, di sini pilihannya bukan 2 ya. Ada dugaannya itu karena karada no choushi ga warui, aku susah ada kondisi tubuhnya yang tidak baik, atau kemampuan yang juniornya itu yang meningkat, ataukah sengaja mengalah. Gakko no sensei mo aruiwa ryoshin mo ano ko ni wa te o yaite iru. Ini yang menarik sekali, ada ungkapan baru, teoyaku. Teoyaku itu bukan membakar tangan, artinya teoyaku ini gakusei no sensei mo, baik guru sekolah, aruiwa atau juga orang tua, ryoshin mo atau orang tua, anoko ni wa te o yaite iru. Kewalahan dengan anak itu. Tadi juga ada kata-kata kewalahan. Tadi maita itu udah menyerah lah gitu. Ini juga sama. Teo yaiteiru itu udah repot banget, udah susah banget, dibikin susah. Itu teo yaiteiru. Jadi hati-hati, ungkapan ini tidak diartikan secara arti yang sebenarnya. Denwa de yoyaku shite mo, aruiwa fax de yoyaku shite mo, ryokin wa onaji da ga, internet de yoyaku suru to presento ga moraeru. Ya. Denwa de yoyaku shite mo, ya baik reservasi. Yoyaku suru itu pesan, tapi pesannya lebih ke yoyaku itu misalnya tempat duduk. Beda ya. Pesan itu ada 2, ada yoyaku, ada chumong. Kalau chumong itu memesan benda, memesan makanan atau memesan apalah sesuatu. Kalau yoyaku itu misalnya reservasi gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi denwa de yoyaku shite mo, baik reservasi melalui telepon, aruiwa atau reservasi dengan fax, wa onaji sama, ryokin wa onaji atau biayanya sama. Internet de yoyaku suru to, apabila melakukan reservasi melalui internet, presento ga moraeru, akan mendapatkan presento atau hadiah. Pola kalimat selanjutnya adalah doshi jishokei ippo de atau sono ippo de ya. Jadi ada 2, bisa verba dalam bentuk kamus tambah ippo de, atau bisa juga tidak ada verbanya, hanya langsung disebutkan sono ippo de.
一方でというのは一つのことについて対照的な二つの面、表と裏を取り立てる。Maksudnya apa? Maksudnya jadi ipode ini digunakan untuk menyatakan dua hal yang seolah-olah membandingkan dua hal, ada satu sisi, ada juga sisi lain yang bertolak belakang, biasanya seperti itu. Ura to omote itu, omote to ura itu sesuatu yang bertolak belakang ya. Omote itu bagian depan, ura itu bagian belakang. Jadi pada saat dia menyebutkan dua hal yang sifatnya membandingkan dan sangat bertolak belakang, biasanya menggunakan pola nani-nani ipode. Untuk lebih jelasnya kita ikuti atau kita simak contoh kalimat berikut ini. この会社は高級レストランを経営する一方で欧州的な食堂のチェーン店も持っている。この会社は perusahaan ini 高級レストランを経営する一方で、経営する itu memanage ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan bergerak, berusaha di bidang gitu ya. Perusahaan ini berusaha di bidang restoran mewah, ipode, tetapi selain itu juga mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan selain itu ya. Mungkin di sini mengandung pengertian bahwa ini kan mewah. Di sisi lain, Oshu tekina shokudo no chenten mo motteiru. Dia mempunyai franchise. Shokudo itu semacam kantin. Kantin yang umum. Maksudnya kantin yang umum itu kan biasanya tidak mahal. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang antara kokyu restoran mewah dengan Oshu tekina shokudo. Makanya di sini menggunakan pola nani ipode. Ya, jadi di sisi lain, mungkin dalam bahasa Indonesia kira-kira begitu bisa nggak? Perusahaan ini bergerak di bidang restoran mewah, tetapi di sisi lain ia juga mempunyai franchise kantin yang sifatnya umum, gitu, kantin umum. IT 情報技術が進む一方で、それを使える人と使えない人の格差が広がっている。Di sini IT tetap digunakan IT juga dalam bahasa Jepang atau Joho Gijutsu teknik informatika. Ga susumu itu maju ya, sudah maju. Jadi IT sudah maju, tetapi di sisi lain atau di lain pihak, apa ya enaknya apa? Di sisi lain, di lain pihak, sore o tsukaeru hito to tsukaenai hito no kakusa. Kakusa itu kesenjangan antara orang yang bisa menggunakan sore itu IT ya, bisa menggunakan IT dan orang yang tidak bisa menggunakan IT semakin luas. Jadi kesenjangannya luas. Jadi di satu sisi IT-nya maju, tetapi di sisi lain kesenjangannya semakin luas. Jadi gitu, ada dua hal yang disebutkan secara bertolak belakang. この消費者は大きく2つに分かれる。高級ブランド品を求める人がいる。一方で、どこよりも安いものを求める人がいる。だから何も特徴がなく、中途半端な店が一番厳しい状況にある。Ini banyak kosakata baru. 消費者 kita lihat kanjinya. Sho itu menghabiskan, menghilangkan hi itu biaya, sya itu orang. Jadi kalau digabungkan shohisha itu artinya konsumen ya, orang yang mengkonsumsi. Konsumen imano konsumen wa atau konsumen saat ini okiku secara besar futatsu ni wakareru, terbagi menjadi dua. Kokyu brando hin o motomeru hito ga iru. Ippode, di satu sisi ada orang yang motomeru itu menginginkan atau membutuhkan barang branded atau barang bermerek yang mewah. Kemudian ipode ya, satu sisi lainnya doko yorimo yasui mono motomeru hito ga iru. Ada juga orang yang menginginkan barang yang murah, lebih murah dari manapun, artinya yang paling murah. Doko yorimo yasui itu yang paling murah. Dakara, oleh karena itu, nani motokucho ga naku, kalau tidak punya keistimewaan apapun, chuto hampana mise, toko yang
tanggung, yang setengah-setengah. Chuto hampa itu yang nanggung, yang enggak, kalau dalam bahasa Sunda itu teka ditu teka dia gitu ya, yang tanggung. Yang chuto hampa itu ichiban kibishi joukyo ni aru. Jadi dia kondisinya paling susah gitu ya, karena ada dua jenis konsumen, yang mahal sekalian, yang keren, ada juga yang murah sekalian. Jadi kalau yang nanggung-nanggung, mahal enggak, murah enggak, barangnya bagus enggak, jelek juga enggak, itu yang paling susah. Kira-kira seperti itu. Contoh kalimat terakhir, Shanai de no shōshin o meguru arasoi wa kibishii. Douki no nyūsha no nakama yorimo saki ni susei shitai to omou. Shikashi, sono ippou de susei no tame ni wa shudan o erabanai koto o kanashiku omou koto ga aru. Ini ada beberapa kosakata yang baru. Shanai itu di dalam perusahaan, shōshin itu promosi jabatan, ya. Meguru itu sudah dipelajari dalam video sebelumnya ya. Nani-nani nitsuite atau tentang perihal, tetapi yang sifatnya satu keributan atau satu perseteruan, seperti itulah kira-kira. Kemudian doki itu seangkatan, nyusha itu masuk perusahaan, nakama itu teman-teman gitu ya. Susei suru itu maju terlebih dahulu gitu ya. Sono ippo de susei no tame shudang o erabanai itu kalau diterjemahkan langsung sih tidak memilih alat ya. Shudang itu alat, cara, sarana. Tapi di sini shudang o erabanai artinya menghalalkan segala cara. Mungkin kira-kira ada ungkapan yang lebih tepat ya, seperti itu. Ya, jadi dari kalimat ini, Shanai de no shōshin o meguru arasoi wa kibishi. Kibishi ini inti dari subjek dari kalimat yang panjang ini adalah arasoi ya. Arasoi atau perseteruan atau persaingan ya dalam promosi jabatan di dalam perusahaan itu semakin ketat atau sangat ketat. Doki no nyūsha no nakama yorimo saki ni susei shitai to omou. Jadi saya atau semua orang juga ingin naik jabatan itu lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman seangkatan masuk perusahaan tersebut maksudnya. Shikashi, tetapi sono ippo de, di lain pihak, susei no tame ni wa, untuk naik jabatan atau untuk naik posisi itu, shudang o erabanai koto kanashiku omou koto ga aru. Ada kalanya saya merasa sedih karena untuk naik jabatan itu ada juga yang tidak atau yang menghalalkan segala cara. Begitu kira-kira. 皆さん、いつも見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。ではまた会いましょう。